Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Kepada jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas sunnah. Nikmat diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu majelis ilmu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Amin. Meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat, begitu juga perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah azza wa jal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Minimal sehari sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa setiap habis salat subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguhnya diriku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, serta amalan yang diterima. Kita minta jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi, Allah Wahhab. Allah yang akan memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Allah Wahibul Barakah. Allah disifati dengan tabarak. Allah yang akan memberikan keberkahan buat diri kita. Ketika seorang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, maka umurnya akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dan itu tanda ilmu yang dia miliki bermanfaat. Baiklah ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, uswah ai qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami', kitab yang membahas hadis-hadis tentang adab dan akhlak seorang muslim. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Tahrimul hajar bainal mu'minin. Haram memboikot, mendiamkan sesama mukminin. Kalau di kitab yang ditulis oleh Dr. Firanda Andirja, beliau membawakan judul Larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hafizahullahu ta'ala. Hadisnya an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Ayyub, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau enggak halal berarti haram. Enggak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Enggak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha. Ketika keduanya bertemu, berpapasan, saling memandang, fayu'ridu hadha. Yang satu buang muka, yang satu berpaling, wa yu'ridu hadza, dan yang satunya lagi dia juga berpaling. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan selanjutnya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Dan yang terbaik dari 2 muslim yang lagi berpaling, satu dengan yang lainnya berpaling, yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam duluan. Itu yang terbaik. Ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan pertama, kita akan mengenal siapakah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang meriwayatkan hadis ini. Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Namanya juga Al-Ansari, berarti dari Ansar. Kemudian nama aslinya adalah Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Malik ibn An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah generasi awal yang memeluk Islam dari kalangan para sahabat.
ridwanullah alaihim jami'an. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub ini adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah ia turut dalam Bai'atul Aqabah. Dengan demikian, ia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ia juga turut serta dalam Perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Dan perang-perang setelahnya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sesuka kalian, aku telah ampuni dosa kalian semua. Menunjukkan orang atau sahabat yang ikut perang Badar sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau tinggal di rumahnya hingga membangun rumah sendiri dan menyelesaikan pembangunan masjid. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini, beliau memiliki pengaruh atas didikan Rasulullah terhadap dirinya. Apa pengaruhnya? Suatu hari Abdullah bin Abbas cerita tentang Abu Ayyub. Kata Abu Abbas, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar di siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Abu Bakar. Lalu ia bertanya, apa yang menyebabkanmu, wahai Abu Bakar, keluar di siang hari? Ternyata Abu Bakar keluar di siang hari karena merasakan lapar. Tidak ada alasan lain yang membuatku keluar rumah kecuali aku merasakan sangat lapar. Aku pun demikian, kata Umar bin Khattab. Demi Allah tidak ada alasan lain yang membuatku keluar dari rumah kecuali aku pun merasa lapar. Saat keduanya berkumpul dalam keadaan merasakan lapar, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri keduanya. Nabi katakan, apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu seperti ini? Lalu keduanya mengatakan, tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami, yaitulah lapar. Kami merasa sangat lapar, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Aku juga demikian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada hal lain yang membuat aku keluar kecuali aku juga lapar. Ayo berangkat bersamaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar dan Umar untuk pergi ke rumah siapa? Abu Ayyub. Untuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari Abu Ayyub Al-Ansari menyediakan makanan untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika istri-istri beliau tidak punya sesuatu untuk dimakan, beliau biasa ke rumah siapa? Abu Ayyub. Kemudian apa? Ketika ketiganya sampai di rumah Abu Ayyub, istri Abu Ayyub mengatakan apa? Selamat datang Nabi Allah. Selamat datang Nabi Allah dan orang-orang yang bersama Anda, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, mana Abu Ayyub? Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bersegera menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, marhaban Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, waktu ini bukanlah kebiasaan Anda datang ke sini. Benar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Ayyub segera metik
beberapa tangkai kurma, kurma kering, kurma basah, kurma muda, kemudian menawarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tahu bahwasanya Rasulullah sedang merasa kelaparan, lalu dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ayyub juga menyembelihkan hewan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mau menyembelih, jangan sembelih yang memiliki susu, kata Rasulullah SAW. Itu ketika Abu Ayyub ingin menyembelih hewan untuk Rasulullah SAW. Abu Ayyub kemudian menghidangkan masakannya. Rasulullah SAW mengambil sepotong roti, sepotong daging dan meletakkannya pada roti. Lalu Nabi katakan, wahai Abu Ayyub, kasih makanan ini untuk Fatimah karena dia telah lama tidak makan makanan seperti ini. Setelah kenyang, Nabi SAW mengatakan roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda. Beliau menitikkan air mata dari apa yang telah beliau makan, yaitu roti, daging, kurma kering, kurma basah, kurma muda. Beliau teteskan air mata setelah makan, setelah kenyang. Lalu beliau mengatakan apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan kepadaku pada hari kiamat. Ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Belum meneteskan air mata, jemaah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan kuat untuk membalas kebaikan siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu Nabi SAW memberikan seorang budak perempuan untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Keesokan harinya dengan mengatakan, wahai Abu Ayyub, berbuat baiklah engkau kepadanya. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa? Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub pun membawa budak tersebut menemui istrinya. Anak perempuan ini dikasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Ayyub. Dan beliau mewasiatkan agar aku berbuat baik dan memuliakan. Istrinya bertanya, kebaikan apa yang telah kau lakukan untuk menunaikan wasiat Rasulullah itu? Lalu beliau menjawab, yang paling utama, aku ingin membebaskannya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Taib jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam penjelasan hadis di hadis yang ke-8 ini, syarhul hadis. Perlu kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini merupakan syariat yang indah. Syariat Islam ini menyuruh umatnya untuk saling mempererat tali persatuan. Jangan berpecah, jangan bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini saudara. Walaupun kita nggak kenal dia, kalau dia berada di atas agama Islam, ketahuilah bahwasanya dia saudara kita. Maka nggak boleh kita menumpahkan darahnya. Illa bihaqil Islam. Nggak boleh kita menjatuhkan kehormatannya. Nggak boleh kita menumpahkan darahnya, menjatuhkan kehormatannya. Nggak boleh. Mengambil hartanya, nggak boleh. Sebab apa? Dia adalah saudara kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan seorang mukmin untuk menunaikan kewajiban terhadap
saudaranya sesama muslim, di antara kewajibannya adalah apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu, salam. Assalamualaikum. Dan ini butuh pembiasaan. Menjawab salam itu butuh pembiasaan. Kalau dia nggak biasa jawab salam, maka dia nggak bakal jawab salam. Doang. Tapi nggak jawab salam. Maka butuh pembiasaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini hak dia sebagai saudara kita. Ketemu, salam. Yang muda untuk yang tua. Kemudian memenuhi undangan saudaranya. Datang ya, ada apa? Makan-makan di rumah. Datang kita penuhi. Datang ya, anu nikahin putri anu nih. Datang kita. Karena kita diundang. Kemudian menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dan ini keutamaannya sangat luar biasa, akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, menghadiri, menyolatkan dan mengantarkan ke pekuburan jika saudaranya meninggal dunia. Jangan mengatakan, udah ada, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ini keutamaan besar. Man syahidal janazata hatta tusalla falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya seorang muslim sampai disolatin, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikannya udah sholat, disolatin, kemudian dia ikut sampai dia dikuburin, benar-benar dikubur, diuruk pakai tanah. Hatta tudfan falahu qiraton. Kata Nabi, baginya pahala 2 qirat. Wa mal qiraton ya Rasulullah? Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Kata Nabi, mislul jabalainil azimain. Seperti pahala 2 gunung yang besar. Ini keutamaan jemaah. Kemudian memberikan nasihat kepada saudaranya yang meminta nasihat. Ini hak kita, kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim. Kemudian yang keenam, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Inilah perintah agama kita untuk saling merangkul, bukan mukul. Untuk saling mendidik, bukan membidik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saling berhasad, bukan saling membenci, bukan saling bermusuhan. Nabi bersabda, la tahasadu wala tabaghadu. Jangan kalian hasad, jangan kalian saling membenci. Hasad itu ada pada diri setiap orang, ada. Cuman orang soleh dia akan menyembunyikan hasadnya. Dia tidak menampakkannya. Yang jadi masalah adalah tatkala dia menampakkan hasadnya kepada saudaranya sesama muslim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, setiap la yakhlu jasadun min hasadin. Setiap jasad itu enggak selamat dari hasad. Berarti setiap orang punya hasadnya masing-masing. Sedangkan apa? Al-karimu yukhfi wal-laimu yubdi. Orang yang mulia dia akan sembunyikan hasadnya. Diganti dengan senyuman. Masya Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Dia ganti dengan doa. Yang keluar dari lisannya, didoain saudaranya. Masya Allah, semoga Allah berkahi antum. Allah berkahi harta antum. Allah berkahi keluarga antum. Selamat ya anak antum keterima di Madinah. Selamat ya anak antum keterima di universitas yang terbaik di Indonesia. Selamat. Dia ganti, bukan malah dia hasad, bukan. Sedangkan orang buruk, orang yang buruk, orang yang jahat, dia tampakkan hasadnya. Dia tampakkan kebenciannya kepada saudaranya. Maka jangan, kata Nabi, jangan pada hasad. Jangan pada hasad.
Jangan pada saling membenci. Wala taba wala tabaghadu. Begitu juga apa? Kata Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan saudara kalian. Lihat, gue cari kesalahannya. Gak boleh. Gak boleh. Lihat aja ntar. Gue cari kesalahan-kesalahannya. Gak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah. Dzikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan keburukan saudaramu yang dia enggak senang kalau itu disebut. Yang mana saudaranya itu enggak senang kalau disebut. Ada dia di situ aja enggak boleh. Apalagi enggak ada dia di situ. Lebih parah. Karena kalau ada dia di situ kita sebutin keburukannya itu sama dengan mencela. Yang kata Nabi, sibabul muslimi fusukun. Mencela seorang mukmin termasuk perbuatan fasik. Keluar dari kebenaran. Gak boleh. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya merupakan kekufuran. Nah, apalagi kalau gak ada dia. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Seolah-olah seperti apa? Seperti bangkai yang diam mati. Mau diapain gak bisa apa-apa dia. Ayuhibbu ahadukum, makanya Allah kasih permisalan. Apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi, kau makan daging saudaranya, maitan, yaitu daging yang udah jadi bangkai, fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. Jadi seorang yang menggibah saudaranya seolah-olah diambil jasadnya yang udah mati, dimakanin sedikit-sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, kata Allah, la yaskhar qaumum min qaum. Janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lain. Dan ingat jemaah, kita enggak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai kita benar-benar beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian gak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama saudara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan kepada satu amalan yang jika kalian mengamalkan amalan tersebut, kalian akan saling mencintai. Apa amalan tersebut? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam. Berarti bukan sekali dua kali. Yang namanya nebarin sering. Bukan sekali dua kali. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Berarti bukan sama orang kaya doang salam. Sama orang miskin juga salam. Masya Allah, Mujud Harun. Sama orang miskin juga salam kita. Udah, skip aja dah. Dan orang kaya, mau assalamualaikum Pak, sehat Pak, ya Allah, kemana aja Pak? Nggak ketemu aja ya Allah. Ya orang kaya nih, ngasih efek buat hidup saya. Gitu. Padahal orang miskin juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kasih pahala buat kita, Pak. Punya jasa orang miskin. Ketika dia mau menerima sedekah kita, kebaikan kita, maka apa? Maka dia menjadi sebab Allah kasih pahala buat kita. Ini orang miskin. Seperti itu. Jadi ketika orang bersedekah tuh, yang untung siapa? Ini harus diubah mindsetnya. Yang untung kita yang ngasih. Jangan, habis dah kalau dikeluarin. Enak banget itu dia dikasih. Enggak. Padahal yang untung adalah kita. Karena kita yang ngasih. Dia menjadi sebab Allah kasih pahala yang besar buat kita. Dia menjadi sebab Allah lipat gandakan apa yang kita pinjamkan kepada Allah. Seperti itu. Allah lipat gandakan. Dia yang menjadi sebab malaikat doakan kita. Allahumma, ya Allah, kasih ganti buat orang a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih ganti buat orang yang berinfak di pagi hari ini. Ini keuntungan yang didapat buat orang yang memberikan kebaikan.
kepada saudaranya sesama muslim. Berdasarkan uraian ringkas tadi, diketahui bahwasanya praktek hajar itu memboikot seorang muslim itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya kan Pak? Nggak boleh sebenarnya. Cuman yang namanya kita hidup, bermasyarakat, bertetangga, di satu rumah, kumpul, itu mesti ada yang namanya gesekan. Taunya sih benar-benar aja, nggak taunya apa? Kita salah. Nggak taunya tanpa disadari lisan kita menyakiti saudara kita. Cuman begitu doang. Iya begitu doang bagi ente. Bagi ana ini berat. Antum udah mundur aja itu kepalanya. Ya, bukan kepalanya, maksudnya rambutnya. Sepele gak? Kata dia biasa aja. Ternyata berat. Wah gak benar. Dia gak pernah mungkin diucapkan kata-kata seperti itu. Sehingga berat di hatinya, akhirnya fikroh, kepikiran. Lihat, antum makin kelihatan aja sekarang. Apanya maksudnya kelihatan? Makin gemuk. Wah, makin kelihatan. Makin gemuk. Lihat nih, namanya hidup bersamaan. Pasti ada gesekan. Coba yang jarang ketemu. Adem ayem aja. Aman-aman jarang ketemu. Nah, ketika ada permasalahan duniawi nih yang terjadi antara sesama muslim, maka syariat memberikan boleh seseorang mendiamkan saudaranya karena sebab permasalahan tadi. Boleh mendiamkan. Nggak benar nih. Masa anak dibilang begini? Masa anak dibilang begitu? Atau hal yang lainnya lah. Diundang. Dia nggak datang. Padahal di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Padahal di rumah juga nggak kemana-mana. Cuman mager. Malas gerak. Padahal apa susahnya sih datang makan. Orang disuruh makan kuat nggak datang. Akhirnya apa? Wah. Nah, dia kecewa nih sama saudaranya sama muslim. Maka syariat membolehkan dia menghajar saudaranya. Cuman batas waktunya itu ditentukan oleh syariat. Yaitu selama berapa hari, Pak? 3 hari. Jadi menghajar ini ada 2 jenis. Yang pertama, menghajar karena kepentingan pribadi. Yang kedua, menghajar atau mendiamkan saudaranya karena kepentingan agama. Nah, yang lagi kita bahas tadi tuh, contoh-contohnya, itu adalah menghajar karena kepentingan pribadi dia. Ini karena urusan dunia. Karena urusan dunianya dia. Didiemin nih. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kenapa dia ngediemin? Supaya dia mikir, antum tuh salah sama ana. Supaya dia berpikir, supaya dia introspeksi. Kok bapak biasanya negor saya, kok sekarang enggak? Didiemin maksudnya enggak ditegor, enggak disenyumin, buang muka, sakit enggak ditengok. Meninggal enggak didatengin. Itu puncaknya itu. Ya. Maka boleh, tapi enggak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa Ustadz? Enggak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Jawabannya adalah karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya.
Apa dampak negatifnya? Satu, dampak negatifnya adalah kalau orang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari akan berdampak negatif, yaitu akan mengakibatkan amal solehnya tidak terangkat. Akan menyebabkan apa? Amal solehnya tidak terangkat. Menunjukkan bahwasanya mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Hukumnya berdosa, nggak boleh. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah." Pintu surga dibuka sama Allah. Kapan? Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Pada hari Senin dan pada hari Kamis. Para ulama memaknai hadis ini yaitu apa? Benar-benar pintu surga itu dibuka sama Allah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksud dari dibukanya pintu surga, Allah memberikan pahala sebanyak-banyaknya pada hari tersebut. Kemudian apa? Kata Nabi, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah akan ampuni seorang hamba yang tidak berbuat syirik. Allah akan ampuni itu. Lalu apa? Illa rajulan. Kecuali seorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang ada masalah antara dia dengan saudaranya, ada permusuhan antara dia sama saudaranya. Ini nggak dapat ampunan, Pak. Bukan nggak dapat ampunan, tapi nggak diangkat amal solehnya. Ya. Fayughfar likulli 'abdin, diampuni kecuali apa? Orang yang ada permusuhan antara saudaranya. Fayuqalu, maka dikatakan angdziru hadaini, tangguhkan dua orang ini. Tar dulu. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. 3 kali Nabi ngomong, angdiru hadaini hatta yastaliha, angdiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan, tar dulu sampai damai. Tangguhkan, tar dulu sampai damai. Ditekankan oleh Nabi SAW. Ustadz, iya, ana pernah bermusuhan sama fulan, tapi ana udah berusaha minta maaf. Cuman dia gak mau maafin ana, Ustadz. Gimana itu? Jawabannya kita lihat dulu. Antum udah sungguh-sungguh belum minta maaf sama dia? Karena kadang ada sebagian orang, yang penting saya udah minta maaf, serah dah, mau maafin mau enggak, gitu. Dan dia nggak sungguh-sungguh nih minta maafnya. Sampai dikatakan, kalau seandainya dengan saya mencium tanganmu, kau maafkan saya akan cium tanganmu. Nah ini berarti kesungguhannya. Sungguh-sungguh dia nih mau minta maaf. Dia menurunkan egonya. Mau minta maaf kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya, kepada omnya. Dia benar-benar mau minta maaf. Nah kalau misalkan antum udah kasih hadiah, udah ngomong seperti itu, kasih hadiah, udah ngajak ini, ngajak jalan, pokoknya udah berusaha untuk mendapatkan manfaatnya, kalau enggak dimaafin juga, berarti dia yang bermasalah. Antum tidak akan terkena ancaman hadis ini. Seperti itu, Pak. Maka selamat kita insya Allah ta'ala. Hadis ini serem jemaah. Sekarang kita merenung sejenak. Kita nih punya masalah apa sama orang lain? Jangan sampai
amal soleh kita nggak terangkat. Amal soleh kita tidak diterima. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf. Beliau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Bayangkan, ada banyak kesalahan saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf yang menyebabkan Nabi Yusuf dipenjara. Banyak mendapatkan kerugian, keburukan. Di antara kesalahan saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf apa? Nabi Yusuf dibuang. Habis dibuang, Nabi Yusuf ditinggal. Setelah itu diangkat, orang-orang yang angkat nggak tertarik sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dijadiin budak. Setelah itu Nabi Yusuf di penjara. Kata Imam Al-Qurtubi, di penjaranya nggak sebentar, 7 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Padahal Nabi Yusuf nggak bersalah. Setelah itu Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya yang sangat beliau sayangi selama 80 tahun. Kita pisah di pondok aja sama anak kita nangis mulu emaknya, bapaknya. Padahal sebentar. Ini Nabi Yusuf 80 tahun. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasannya penderitaan ini disebabkan karena ulah kakak-kakaknya kepada Nabi Yusuf. Ketika kakaknya minta maaf nih Pak, minta maaf kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau katakan? Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikum, la tasriba alaikum. Apa makna la tasriba alaikumul yaum? Kata Imam As-Suddi artinya la azkuru lakum dzanbakum. Kata Nabi Yusuf, aku enggak ingat kesalahan kalian. Ya Allah. Ini contoh para nabi itu contoh yang perlu kita teladani, Pak. Ini akhlak yang mulia, bertubi-tubi kesalahan kakaknya. Ketika datang kakaknya minta maaf, dia mengatakan la azkuru lakum dzanbakum. Aku enggak ingat kesalahan-kesalahan kalian buat aku. Nah, kita pun berusaha demikian, Pak. Sebesar apapun kesalahan saudara kita sama kita, maafkan. Maafkan. Abu Bakar anaknya dituduh berzina, Aisyah. Beliau maafkan. Tadinya enggak maafin, akhirnya turun ayat. Wa in ta'fu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Fa'fu wasfahu. Maafkan, lapangkan dadamu, wahai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kau inginkan Allah ampuni dosa-dosamu? Lihat, ketika kita memaafkan saudara kita, kita lapang dada, ya udah. Turunkan ego kita, jemaah. Maafkan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita ini pendosa, kita ini banyak berbuat salah. Ketika kita mudah memaafkan, insya Allah orang lain akan mudah memaafkan kesalahan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, maka akan banyak ibadah-ibadah terhalangi. Apa di antara ibadahnya? Yaitu apa? Dia nggak mau salam, ya kan? Dia nggak mau senyum, ya kan? Dia nggak mau jenguk saudaranya. Padahal ribuan malaikat akan mendoakan dia tatkala dia menjenguk saudaranya di pagi hari, didoakan sampai sore hari. Kalau jenguknya di sore hari, didoakan sampai pagi hari. Ini keutamaan, ini amal soleh yang besar keutamaannya. Kalau dia nggak mau maafin, tuh terluput dari dia keutamaan tersebut. Akhirnya banyak pintu pahala tertutup buat dia.
Kemudian yang berikutnya, kalau dia nggak mau memaafkan saudaranya, lalu apa? Mengakibatkan dia akan senang ketika saudaranya susah, dan dia akan susah ketika saudaranya senang. Anda ulangi, dia akan senang ketika saudaranya susah. Syukurin, emang enak, rasain. Dia akan apa? Senang ketika saudaranya susah. Sebaliknya, kalau saudaranya dapat rizki, kalau saudaranya senang, dia akan susah. Ya Allah. Sempit dadanya, hasad. Ntar lihat, sampai ujung-ujungnya naudzubillah menjalik. Kedukun misalnya. Ada nih Pak, real kejadian. Iri sama abangnya. Maju, sukses usahanya. Dia kedukun. Untuk menghancurkan apa? Usaha abangnya. Naudzubillah. Dan perilaku ini tercela jemaah. Perilaku ini tercela. Sampai kalau dia dapat musibah, ya, kira-kira apa yang diucapkan? Innalillah apa alhamdulillah? Harusnya kan innalillah. Tapi dia ucapin alhamdulillah. Akhirnya, nah kan akhirnya ada tuh. Akhirnya tamat juga. Ya kan? Seperti ini nggak boleh. Seperti ini tercela. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas hajar jenis kedua, yaitu menghajar karena urusan agama. Wallahu taala alam. Kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang dibahas ini bermanfaat, dan ingat yang paling penting adalah pengamalan jemaah. Bukan hanya sekedar oh gitu, udah aja. Praktekkan setelah ini. Siapa yang punya salah sama kita, kita maafkan. Segera kita kirim WhatsApp, kita maaf. Yang damai itu enak, damai itu indah, nikmat, saudara nikmat. Kita ini nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh pertolongan saudara kita. Kita ini jangan merasa, oh saya akan kaya terus-terusan. Oh saya akan senang terus-terusan. Enggak. Ada kalanya Allah akan memberikan ujian buat kita. Dan ketika itu kita butuh pertolongan saudara kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.